Halo everyone, balik lagi dengan Bung Harson dan Bung Bonaidi. Bonaidi, apa kabarnya nih? Ya, baik, udah ya ketemu lagi setelah Ya, seminggu vakum ya, ya. break sebentar. Sekarang kita bahas Liga Domestik. Yang pertama langsung aja MU kalah lagi lawan Brentford ini. Ya, sebenarnya apa ya, baru dapat momen tapi langsung kalah lagi ya, jadi belum konsisten sih kalau saya lihat. Dan menariknya ini lawan klub Ya, Bemo yang mantan klubnya ya, ya. Brentford. Terus juga Tom Frank kan juga udah nggak ada kan. Ya, jadi Brentford ini kan banyak kehilangan dua pemain, Wisa juga sama Bemo pelatihnya, tapi ternyata masih bisa lah mengimbangi ya kan, dan nggak jatuh-jatuh banget sih untuk klub yang banyak pilarnya ditinggal itu kan. Padahal week sebelumnya kan dia menang lawan Chelsea kan. Iya, dia habis menang lawan Chelsea MU, tapi ya itu belum bisa apa ya, konsisten lah, ya kan. Masih segitu aja lah circle-nya ya, muternya. Win, Iya, loss lagi. kalah menang, bahkan untuk imbang aja minimal dapat poin ya nggak Susah ada juga ya, ya, susah. lawan Brentford. Kan golnya juga 2 kali kemelut kan dari Bayindir. Iya, sebenarnya kipernya ini MU ya nanggung sih kalau mau beli kiper, sekalian aja beli yang udah di World IPL class lah ya, yang di IPL lah minimal. Dulu kan dia punya Dean Henderson tuh, itu kan dari MU tuh, sekarang di Crystal Palace kan. ya. Cuman Namun nggak di recall. iya harusnya di recall sih dia, ya kan. Dulu dia cadangannya De Gea. Iya. Kalau bersaing sama De Gea terus mungkin nggak tahan ya cadangan mulu. Nah, akhirnya dia pindah ke Palace. Tapi di Palace sudah kayak tim player juga sih. Iya, dia udah key player. Nggak tahu kalau dia balik lagi ke MU, cuman mungkin bisa ya kalau ditawarin gaji segala macam lah, fasilitas. Ya mungkin masih mau lah. Harusnya daripada dia beli pemain dari apa ya, Liga Spanyol, Belanda, ya Belgia kan. 5 sih parah Iya, itu. kayak Onana juga dari Italia kan. Iya. Gimana ya kalau kalau untuk kiper sama pelatih itu dari liga lain ke Liga Inggris itu PR sih. Jadi adaptasinya kan. Sekarang kan Amorim juga katanya mau dipecat, gantinya Southgate ya kan ya. Xavi Hernandez juga belajar bahasa Inggris katanya. Iya. Kalau Southgate mungkin ya akan lebih baik ya, kan dia udah berpengalaman. Udah tahu medannya. Udah tahu ya Liga Inggris, terus sudah pemain-pemainnya juga kan. Udah sistemnya udah tahu sih. Nah, mungkin bisa lebih baik sih. Cuman sayangnya di Amorim ya, dia kemarin harusnya kan dia belum mau pindah kan. Iya. Dia belum mau pindah, maunya musim sekarang dia pindah, ternyata malah kalau menurut saya sih malah menjurumuskan Amorim ya, malah CV-nya Amorim malah jadi jelek. Kalau dia kemarin Amorim bertahan di Sporting, dia pindah yang musim depannya mungkin ya bagusnya di MU juga sih. Dia kan bisa adaptasi dari awal, dari friendly match ya kan, dari pre-season ya kan. Ada persiapan. Nah, sekarang dia dari musim sebelumnya udah hancur. Parah. Ya apa sih, mentalnya udah jatuh sih kalau saya lihat ya. Bahkan Bruno gagal penalti. Iya, nggak bisa ngangkat moral tim ya kan. Dia gagal penalti. Ya nggak tahu sih, mungkin harusnya di rolling ya dengan Bemo kan. Iya, betul. Bemo juga kan penalti taker di Brentford sebelumnya kan. Kayaknya Bruno sentris mulu kan. Iya, sekarang Bruno sentris mungkin ya, untuk beberapa kali free kick sama penalti itu harus coba dengan pemain lain rotasi dengan Bemo atau enggak. Kunha juga bisa penalti ya bisa. Di Wolverhampton kan dia juga ambil penalti kan. Jadi sebenarnya banyak sih kalau untuk pilihan penalti taker sama free kick ya kan. Tapi ya kita nggak tahu ya di internalnya MU ya kan. Balik lagi ke Amorim sih. Jadi dia mungkin Amorim gak enak kan sama-sama Portugal dengan Bruno kan, kalau dia mau ganti tanggung jawab ya takutnya apa selek gitu kali ya. Ya tapi harus dicoba sih, paling nggak untuk
Bruno juga kan dia ada motivasi lah. Betul. Nah, kan dia gagal nih. Palingnya semacam punishment lah. Ya kan. Jadi minggu depannya atau berapa lagi dia dicoba lagi ngambil, misalkan berhasil ya udah dia lagi ngambil. Ya ini masalahnya MU jadi banyak banget ini jadinya ya. Padahal Iya, udah dapat gitu. angin segar kan menang lawan Chelsea, berasa kayak udah naik lagi kan. Ya, Chelsea juga sebenarnya masih nggak konsisten kan. Betul. Dia juga kalah kemarin kan sama Brighton. Brighton ya kan. Kartu merah malah. Dia udah unggul lebih dulu ya. Si siapa namanya? Enzo. Enzo Fernandez sundulan tuh bagus juga sih, dia pendek bisa nyundul ya. Tapi kartu merah yang mengubah keadaan dan gol injury time dua kali kan. Ya kan, jadi harusnya dia 1-1 cuman nggak bisa mempertahankan minimal imbang lah ya, malah dia 2 kali kebobolan di menit 90. Jadi 2 kali beruntun udah kalah nih Chelsea Iya, Chelsea besok dia ketemu udah menang lawan Benfica tadi malam. Oh ya tadi soal. Ya mungkin bisa inilah jadi apa sih, nambah semangat ya betul. Buat modal di IPL ya kan. Nextnya ini Liverpool juga menurun juga ya, kalah lawan Crystal Palace kan 2-1. Ya menarik ini juga nih Crystal Palace itu banyak juga diambil bintang ya kan. Ada Eze terakhir ke Arsenal, hampir Guehi kan ke Arsenal, ke Liverpool. Cuman pelatih yang ngambek kan, kalau dia Guehi pindah saya resign ya kan. Ternyata emang nyawanya Crystal Palace itu di pelatihnya sih. Bahkan dia satu-satu tim yang belum pernah kalah, masih yang ya 0 kalah deh di musim ini. City udah kalah, Arsenal juga kan, Liverpool yang sama dia. Ini juga jadi pembelajaran Liverpool juga lah, nggak bisa ngandelin menit 90 bakal menang. Iya susah sih. Ya 90 malah yang golnya si Crystal Palace. Jadi pelajaran. Iya, Crystal Palace sebenarnya dia lebih bermain tim ya. Dia kan nggak ada pemain bintang pun siapa sih. Paling ya kalau mau dibilang bintang cuman Guehi atau enggak Mateta ya depannya. Tapi kan itu nggak superstar banget kan. Bandingin yang Liverpool beli pemain 90 juta kayak Ekitike 150 kan itu Wirs. Iya Wirs 150, Isak. Itu nggak ada, istilahnya nggak ada apa-apanya lah Crystal Palace. Bisa jadi flop loh ini kalau nggak juara kan Liverpool. Ya dia paling banyak kan. Dibandingin City juga paling banyak belanja dia. Ya ini penantang juga sih Crystal Palace. Jadi buat tim-tim yang lain juga hati-hati, bisa-bisa dia masuk champion ya. Masuk Eropa lah minimal. Terus nextnya ini Arsenal menang ya di menit akhir lawan Newcastle 2-1. Ya di sini Arsenal ya sempat kehilangan momen di awal-awal sundulannya Walter Mendy kan. Gabriel kalah headingnya. Ya kan, tapi itu sundulannya bersih masuk ke gawang ya kan, nggak ada pelanggaran. Ya sebenarnya mentalnya udah bagus sih, jadi dia berusaha nyimbangin, disamakan sama siapa yang nyeriin? Declan Rice ya, ya kan. Terus di akhir akhir laga si Gabriel sundulan ya. Jadi masih ada fighting spirit lah ya. Iya, membalas kesalahan di awal-awal kan Gabriel ya. Jadi Arsenal yang menarik ini kita belum lihat Gyökeres sih. Gyökeres itu ya sebenarnya udah nggolin ya, cuma ekspektasinya kan jadi paling enggak ya adalah satu game 1 gol gitu ya. Bahkan untuk ultimate yang target man dia malah lebih jauh produktif sih, untuk tiap game dia udah 2 kali golin. Sesko ini dari MU. Ya, Sesko juga kan sama Wills. Cuma untuk Gyökeres dia sebenarnya kayaknya untuk tim-tim yang jauh di bawahnya Arsenal baru bisa bikin gol ya. Tapi untuk yang setara ini kan artinya defense-nya ketat kan. Jadi nggak loose, nggak gampang gitu ya. Malah dia belum bisa ya untuk mencetak gol untuk tim-tim yang defense-nya itu sulit kan.
Jadi menarik sih ini Gyökeres, apakah akan flop musim ini atau dibilang apa? So-so aja sih. Jadi dibilang flop enggak, dibilang produktif juga enggak. Nextnya kita ke Italia, Serie A. Bang Jay menang ya, tim Bang Jay Sassuolo lawan Udinese ya. Ini progres banget kan, udah dapat 6 poin ya. Ya untuk Sassuolo ya sebenarnya bisa dibilang tim benar-benar tim kuda hitam sih. Dari dulu kan. Dan dia emang terkenal apa ya? Bermain tim sih. Jadi apa ya, mengandalkan serangan balik, ya kan. Terus apalagi ditambah ada J.I. Jazz di belakangnya lebih solid sih. Kokoh lah ya, nggak gampang dibobol. Kalau saya lihat apa ya, gaya mainnya dengan yang sebelum, dia kan sekarang pelatihnya berbeda ya dengan yang dulu kan. Sekarang Fabio Grosso ya. Sebelumnya itu si De Zerbi kan. Nah zamannya De Zerbi itu ya Sassuolo tuh apa ya, bisa dibilang banyak tim-tim papan atas ya kayak Inter itu kesulitan lawan Sassuolo kan. Nah Fabio Grosso ini bisa dibilang ya mengikuti jejaknya si De Zerbi ya, zaman-zamannya dulu. Dan dia nggak mengandalkan satu pemain kayak Berardi gitu kan, yang mencetak gol, bahkan dia lebih ke teamwork sih kalau saya lihat. Dan ya kalau misalnya sih pindahnya Ijes ke Sassuolo itu pilihan tepat ya. Jadi dia nggak terlalu dibebani untuk apa ya, kan kalau tim-tim besar itu kan kalau bebannya beda lah. Dia udah pertandingannya banyak kan, dia main di Eropa juga, main di liga lokal juga kan. Nah kalau nah terus kalau dia nggak perform di satu match, kadang di judge dia flop gitu kan. Bahkan di Liga Perancis tuh kayak Verdon aja sempat jadi bulan-bulanan apa namanya supporternya Perancis kan. Nah itu Lille itu kan 5 besar lah untuk Perancis ya. Nah kalau Sassuolo kan ini kalau secara peringkat dia tim promosi ya kan, paling dia cuman target survival aja, nggak ada gradasi ya kan. Nah itu untuk misalkan menemukan ritme sama apa ya namanya, formanya bisa meningkatkan forma itu ya bagus sih. Jadi ibaratnya bisa text time lah. 2 kali menang beruntun kan lawan Lazio sebelumnya. Iya lawan Lazio sebelumnya, terus lawan Udinese ya kan. Nah, kalau dia bisa konsisten minimal 5 kali pertandingan berturut, ini mungkin bertahan lah di sana. Ya bisa bertahan. Dan ini scout dari apa ya namanya, tim-tim papan atas ya pasti akan ini banyak banyak melirik nih. Nggak cuma Ijes juga, mungkin dari pemain tengahnya, pemain depannya yang asis atau enggak yang ngegolin ya bisa jadi pertimbangan pindah musim depan ya. Nextnya ini AC Milan ya, menang terus sekarang lawan Napoli ya 2-1 trennya. AC Milan pertama kalah itu cuma week awal ya. Awal Cremonese. Nah setelah itu dia trennya menang terus lawan apa sama Allegri kan. Terakhir lawan Napoli lagi. Napoli apa namanya, juara bertahan ya. Ada KDB, Betom, ya Tominay ya kan. Ya ternyata apa ya, dia bisa ya mengalahkan tim juara sebelumnya. Jadi Allegri ini ya dari squad sih Milan ya bagus lah. Sejelek-jeleknya musim Milan tetap aja pemainnya masih bintang semua ya. Mau dia main di Liga Italia doang, tetap aja yang dibeli kan superstar lah, nggak mungkin yang kelas 2 ya, jarang lah Milan. Dan Allegri ini ya untuk ibaratnya memoles lagi sih dari awal ya kan, terus sama pemain-pemainnya ini ketemu ritmenya lagi kan. Sebelumnya kan Milan ancur-ancuran tuh, ganti-ganti pelatih juga kan. Kayaknya bisa bertahan lama dengan Allegri, awet lah. Nextnya kita ke Jerman ya, Bayern Munchen menang lawan Wolfsburg itu. Iya, Munchen ya dia seperti nggak ada kompetitor lah, itu udah pasti menang-menang besar terus kan. Ya sebelumnya juga menang Hoffenheim kan dia. Ya lawan Wolfsburg dia menang 4-0. Babak pertama itu
Kalau nggak salah 3-0. Iya. Kayaknya Ken jadi Iya, musim ini kayaknya di Jerman itu nggak ada pesaing ya, Iya. berat ya. Ya paling dekat Dortmund ya, cuman Dortmund juga nggak konsisten sih. Kalaupun menang juga dia nggak menang gede gitu, 4-0, 5-0. Paling beda-beda 1 gol ya kan, 2 gol. Dan pemain-pemain Dortmund juga kan banyak yang diincar ya, apa Iya. dibeli-beli klub lain ya. Bahkan sekarang dia mengandalkan apa yang di tengah itu dengan Jobe Bellingham ya. Ya itu kan PR juga. Bellingham kan ya nggak sama dengan kakaknya ya. Masih PR juga dia untuk adaptasi segala macam. Ya ini Jerman ini nggak ada saingan ya. Berarti Bayern Munchen tinggal berbicara di UCL aja sebenarnya ya. Iya dia ya nggak ada sih, Leverkusen juga lagi nurun, ganti pelatih lagi dari Ten Hag ya kan. Munchen ya tinggal fokus UCL emang. Sama kayak PSG lah. Iya. PSG di Perancis juga begitu kan. Iya. Soalnya juga udah 3 match 4 match sudah kelihatan ini kompetitornya nggak ada kan ini. Iya nggak. Iya masih lebih ketat musim kemarin sih. Ada Leverkusen dengan Xabi Alonso. Dortmund juga masih ngasih perlawanan ya kan. Kalau musim sekarang itu kelihatan lah jomplangnya ya kan. Jomplang banget jauh. Jomplangnya kelihatan Beda sekali. level lah, beda kelasnya. Iya. Terus juga kan dia udah kompak lah tim matchnya. Apalagi ditambah ini kan apa? Luis Diaz kan. Iya pembelian paling bagus menurut saya itu emang Luis Diaz ya. Jadi dia ya meskipun dia dibeli dengan mahal ya. Padahal umurnya udah 29 kan. Berapa sih 80 atau 70 juta? 70 ya, 70 juta euro untuk umur 29 itu kan termasuk masuk high lah. Mahal itu. Tapi ibaratnya sekarang apa ya? Motornya itu malah dari dia, Luis Diaz ya. Bukan dari Kane sih. Bahkan kalau Kane buntu, dia jadi pemecah kebuntuan. Dia malah asis atau gol kan. Nextnya kita terbang ke Spanyol ya, di mana derby Madrid dimenangkan Atletico. Ini mengejutkan ya sebenarnya. Atletico kan sedang tren menurun, tiba-tiba di derby langsung bantai 5-2 lah ya. Iya sebenarnya di pertandingan Madrid lebih menguasai ya ball position ya. Tapi apa ya? Penyelesaian akhirnya itu. Nggak tahu sih, kalau menurut saya sih Vinicius nih di zamannya Xabi itu nggak seperti Ancelotti ya. Mungkin itu juga pas kemarin kelihatan di La Liga nggak. Jadi kalau di La Liga kan lawannya juga kan setara ya, Atletico ya. Jadi kita nggak bisa apa ya, ego segala macam ya kan. Nggak bermain tim ya kan. Meskipun awal-awal ngegolin tapi kan Atletico berapa kali comeback kan. Bahkan setelah 2-2 Madrid nggak bisa ngejar 3-2, 4-2, nah bahkan 5-2 kan. Terus di sini sih saya lihat Alvarez juga Julian Alvarez pemain gemilang ya, dia cetak golnya dengan free kick kan ya. Dan dia crossingnya kalah ini backnya Madrid kan. Iya, backnya Madrid dan ya itu juga PR-nya si Xabi Alonso kan. Ini kalau Vinicius ini nggak bisa apa ya dicarikan jalan keluarnya ya sayang juga sih. Nggak tahu kalau dia masih mau diperpanjang musim depan kan. Kalau dia emang ini dijual aja ya. Kalau nggak ada apa namanya, mungkin kontribusinya udah mulai menurun dan ternyata nggak bisa berubah ya, mungkin bisa dipertimbangkan dijual dan dibeli yang lebih baik sih. Ya kan bulan ini kan apa derby Barca lawan Madrid kan, ini El Clasico kan. Iya. Tanggal 26 ini. Bulan Oktober ya. Iya. Jadi El Clasico apalagi El Clasico dari sebelumnya juga gol-golnya apa skor-skor besar itu. Iya. Kalah terus Madrid. Iya, Madrid kalah terus, bahkan di zaman Ancelotti terakhir sebelum ini kalah. Nah, ini lawannya Flick ya, Flick yang udah dari musim lalu. Iya, musim lalu udah kompak lah kan. Dia cuma beli Rashford doang kan.
Meskipun nggak tahu Yamal udah main belum ya? Babak kedua Masih doang masih ya. cedera ya. Masih cedera. Tapi dia udah recovery sih. Iya. Cuma belum inti ya. Nextnya kan Barca menang ya lawan Sociedad Ya, Barca 2-1. 2-1 sempat bobolan duluan, terus disamakan Koundé. Ya, Konde. Ya kan terakhir terus Barca menang menambah gol jadi 2-1. Sebenarnya itu banyak juga peluangnya Barca tuh bisa 3-1. Satu lagi kena tiang tuh ada. Bahkan 4-1 sih. Tapi ya emang Sociedad bukan lawan yang gampang sih. Dia kan dari dulu ya emang ketat ya kan. Ada Kubo juga di situ kan. Jadi untuk Barca mungkin juga dia nyimpan tenaga juga kan. Champion dia kan ketemu PSG. Ya, jadi minimal dia nggak kalah lah atau harus dapat poin 3 kan. Oke, itu aja hasil Liga Domestik. Thanks for watching.